Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Apa kabar Bapak Ibu guru hebat di siang hari ini? Kalau di saya cerah. Bagaimana di Ibu cuaca di tempat Ibu? Alhamdulillah, Jatiwangi cerah. Alhamdulillah, sehat dan bahagia ya Ibu. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Robi sohri sodri wa yasirli amri wahlul uqdata milisani yafqahu qauli amma ba'du. Yang terhormat Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka. Yang terhormat Ketua Koordinator Guru Penggerak Angkatan 2 Bapak Irwan Nugraha Riansah MPD. Yang saya hormati narasumber hebat hari ini, Ibu Nia Kurniasi SPD dan Ibu Mia Puri Alamia SPD, dan juga Bapak Ibu Kepala dan Guru-Guru TK hebat yang hadir di acara webinar hari ini, yang berbahagia dan saya banggakan. Tak lupa ada juga co-host kita yang cantik, Bu Meliani Wulandari SPD, yang saya banggakan dan saya cintai. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya di tengah segala aktivitas Bapak Ibu semua kita masih bisa diberikan kesehatan, kesempatan-kesempatan baik untuk terus meningkatkan kompetensi diri kita dan berproduktivitas dalam membangun hal positif di hari ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah sampai kepada kita umatnya di akhir zaman ini. Amin ya robbal alamin. Amin. Bapak Ibu guru hebat, di sini ada Ibu Kepala Sekolah TK ya, yang ikut hadir dalam webinar ini. Baik Bapak Ibu guru, sebelum acara ini kita mulai, kita buka dulu acara ini dengan mengucapkan bersama-sama basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, punten Bapak Ketua, berarti Bapak dulu atau Kakak saya dulu saja. Saya dulu. Oh iya, mangga. Untuk selanjutnya yaitu laporan dari Bapak Ketua Koordinator Guru Penggerak Angkatan 2 yang akan disampaikan oleh Bapak Irwan Nugraha Riansah MPD. Sudah siap Bapak? Mama langsung bisa. Mangga dipersilahkan Bapak. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ilham ya tak karena menghubungkan. Nah ini sebentar Ibu host, ada yang bocor itu tolong mikrofonnya. Punten Bu Neni, Bu Haji di unmute. Ada hadir. Siap. Ya. Di unmute mikrofonnya, ya sudah. Iya. Baik. Yang saya hormati Pak Kabid PAUD dan Dikmas Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka, Pak Budi Winarto. Yang saya hormati Ibu Bapak Guru Penggerak Angkatan 2, rekan-rekan saya yang hari ini menjadi narasumber, Ibu Mia dan Ibu Nia Juniarsih, apa kabar? Alhamdulillah Bapak. Alhamdulillah baik Bapak. Kompak pakai kaos Merdeka Belajar yang warna biru. Siap. Saya lupa nggak pakai karena tidak ada janjian tadinya ya. Baik, juga untuk Bu Lilis tadi yang memoderatori dan tim teknisnya Ibu Mei Wulandari ya, saya sampaikan selamat siang. Siang Bapak. Ibu Bapak Guru yang saya hormati, webinar ini sekarang berarti webinar seri ketiga yang dari Guru Penggerak Angkatan 2 Kabupaten. Ketiga ini sasarannya jenjang TK. Ya, Ibu Bapak Guru dan Kepala Sekolah TK sasarannya jenjang TK. Seperti yang sudah saya sampaikan di 2 seri webinar sebelumnya, bahwa kegiatan ini merupakan
program tahunan dari kami, ya, komunitas belajar guru penggerak angkatan 2 di Kabupaten Majalengka. Kemudian juga sebagai RTL, ya, rencana tindak lanjut dari kegiatan upgrading komunitas belajar yang pada intinya kami harus berbagi praktik baik dengan rekan-rekan ibu bapak guru yang ada di Majalengka ini. Tahun kemarin itu kita menggunakan modanya luring. Nah, sekarang kita coba dengan moda daring, gitu ya, karena mungkin kadang-kadang ada kesibukan dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah kalau dilihat sampai seri webinar ketiga ini antusias peserta cukup baik. Kita mulai dari tanggal 13 Juni itu jenjang SMP. Waktu itu juga peserta sekitar 70-80 orang gitu ya. Kemudian di jenjang web seri kedua itu jenjang SD ya. Tanggal 15 Juni juga banyak, itu hampir 100. Dan hari ini kalau saya lihat yang sudah hadir di room ini yang sudah join sudah ada 41. Harapannya dari kegiatan webinar series ini, karena tema besarnya adalah literasi dan numerasi. Jadi kalau dikaitkan dengan persiapan kita menghadapi tahun ajaran baru dengan menggunakan IKM, literasi dan numerasi itu menjadi poin penting. Kemudian juga kalau dikaitkan dengan AKM, Assessment kompetensi minimum bagi siswa dan juga bagi guru dan kepala sekolah dengan menggunakan survei lingkungan belajar, itu juga menjadi poin utama penilaian. Sehingga tema besarnya literasi dan numerasi, dan itu dikaitkan dengan praktik baik yang sudah dilaksanakan oleh rekan-rekan kami yang hari ini menjadi narasumber, yaitu Ibu Nia dan Ibu. Mungkin seperti itu laporan yang bisa saya sampaikan, dan mudah-mudahan setelah kegiatan webinar series ini, Ibu Bapak semua bisa mulai membentuk komunitas belajar di sekolahnya masing-masing atau di tempat belajarnya masing-masing, dan komunitas belajar ini diaktifkan, dijalankan sehingga akan memberikan dampak yang lebih luas bagi rekan-rekan yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi menyampaikan laporannya, dan mudah-mudahan apa yang Bapak harapkan tentang komunitas belajar bisa terwujud ke depannya ya Pak setelah acara ini. Baik, untuk selanjutnya untuk Bapak Kabid yang terhormat sudah bergabung. Bapak sudah ada? Untuk Pak Kabid. Ya, Mungkin ya. Iya. termasuk. Iya, selamat datang ya. Bapak. Sami-sami. Selamat siang. Sehat Iya, Bapak? siap. Alhamdulillah saya samulina kumaha ada ramang. Alhamdulillah sehat. Oh, siap Bapak? Nembete siap kumaha? itu error laptopna janten dia heula yang nganggo HP sementawis. Mohon mangga. Iya. Sudah siap Bapak? Mangga siap mangga. Mangga. Kalau begitu untuk Bapak yang terhormat, Bapak Budi Winarto SPD, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan selamat untuk seluruh peserta webinar di siang hari yang cukup panas. Tapi ini hadir semua peserta ya? Hadir ya? Baru sebagian Bapak. Mudah-mudahan okay. ya. Yang saya hormati Koordinator Guru Penggerak Pak Irwan Nugraha Rian SPD, kemudian narasumber ada Ibu Nia ya, udah ada Ibu Nia, kemudian ada Bapak. Ibu Mia, Ada Bapak. kemudian Ibu Mia, kemudian terima kasih kepada moderator ya,
Ibu Lilis Komariah dari TK Anggrek. Sama-sama, Bapak. Terlebih dahulu, mari kita membacakan puji dan syukur kehadiratillahil Robbi, alhamdulillahirabbil alamin, di acara webinar ini dengan tema berbagi praktek baik literasi numerasi guru penggerak angkatan kedua ya, Kabupaten Majalengka di jenjang taman kanak-kanak. Baik Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, alhamdulillahirabbil alamin ya. Ini merupakan kegiatan rutin ya, yang dilaksanakan dalam 1 tahun itu 1 kali ya, 1 kali untuk mendobrak atau mendorong guru penggerak, dalam artian diharapkan tujuannya itu setelah acara ini Bapak Ibu sekalian dapat berbagi praktek dengan baik sesama guru, kemudian rekan-rekan yang lain. Artinya nanti guru-guru ini dapat membebaskan strategi apa yang diperoleh dari webinar ini. Karena pada dasarnya bahwa guru adalah seorang pelayan untuk masyarakat, ya. Untuk masyarakat di mana layanan-layanan terbaik itu tidak hanya pengetahuan sendiri, tapi kita memerlukan pengetahuan di luar kemampuan kita. Di antaranya ini salah satu upaya untuk meningkatkan layanan kita, yaitu melalui guru penggerak. Ibu-ibu, memang di TK ini untuk mencapai IKM ini perlu kiranya mungkin ya bagi guru-guru penggerak ataupun di sini Pak Irwan Nugraha ya sebagai koordinator, saya memohon kiranya terus mendorong untuk rekan-rekan guru TK supaya mereka termotivasi, terdorong agar mereka ikut program ini supaya betul-betul mereka menjadi guru yang berkualitas ya. Mereka betul-betul seorang pendidik di masa era globalisasi ini, di era digitalisasi ini, mereka dapat improvisasi gitu ya. Tidak hanya mereka kecenderungan itu bahwa guru itu cukup hanya mengajar ala-ala zaman dahulu, tapi mereka perlu didongkrak untuk membuat action baru, kemudian inovasi baru yang akhirnya melahirkan anak-anak yang betul-betul berkualitas. Kemudian yang selanjutnya diharapkan peserta ini nanti dapat mengibaskan kepada rekan-rekan guru yang lain yang kebetulan saat ini mereka belum termotivasi atau belum menjadi peserta guru penggerak ya. Itu saja barangkali Pak Iwan selaku koordinator guru penggerak, kemudian kepada Ibu Nia, Bu Mia selaku narasumber, silakan bagikan ilmu ibu-ibu, kasih motivasi untuk rekan-rekan calon guru penggerak supaya mereka betul-betul mengikuti agenda ini atau kegiatan ini dengan sungguh-sungguh. Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Kemudian Pak Iwan, barangkali mohon izin saya tidak bisa mengikuti sampai dengan selesai. Bangga Pak Kabin. Ya. Silakan sekali lagi saya ucapkan ke seluruh peserta di siang hari ini selamat mengikuti kegiatan ini, mudah-mudahan lancar, sukses, kemudian menjadi pelayan masyarakat yang berkualitas. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas Bapak supportnya, terus semoga harapan Bapak tentang berbagi praktik baik untuk kami dalam mungkin bergerak dan menggerakkan bisa terwujud ya Bapak ya. Amin. Alhamdulillah Bapak udah bisa hadir di sini. Terima kasih banyak Bapak. Sami-sami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik Bapak Ibu guru hebat semuanya. Tadi sambutan sudah ya. Sekarang selanjutnya yaitu ada pantun dulu. Biar semangat semuanya ibu-ibu. Semangat ya insya Allah ya.
Yang merah sudah pasti buah jambu. Lebih enak dipadukan dengan madu. Tiba saatnya yang kita tunggu, webinar seru penuh ilmu. Nah, sudah siap Ibu Bapak, Bapak Ibu guru semuanya untuk menyimak tema yang menarik hari ini, yaitu literasi dan numerasi pada anak usia dini, di mana literasi itu merupakan konsep proses berkelanjutan yang sangat dinamis yang akan memunculkan kemampuan berpikir kritis anak, berbahasa lisan, hingga pada kemampuannya membaca dan menulis. Sedangkan numerasi merupakan pengetahuan dan kemampuan yang berhubungan dengan angka atau matematika. Nah, di sini kita itu guru-guru TK masih suka menjadi dilema ya ibu-ibu tentang calistung. Nah, di sini nanti dua narasumber kita akan membahas bagaimana caranya menerapkan literasi dan numerasi pada anak TK dengan dikemas, pokoknya nanti dibahas tuntas oleh narasumber kita. Baik, saya akan memperkenalkan dulu narasumber kita hari ini ada dua, yaitu Ibu Nia Kurniasi SPD dan Ibu Mia Alamia SPD. Untuk kesempatan penyampaian materi pertama akan disampaikan oleh Ibu Nia Juniarsi SPD. Beliau ini mengajar di TK Al-Azhar Cijure, Kecamatan Panyingkiran. Beliau juga lulusan guru penggerak angkatan 2. Beliau pengajar praktek guru penggerak di angkatan 6. Ada di sini timnya Bunia, guru penggerak angkatan 6. Beliau juga pernah menjadi narasumber berbagi baik IKM ya, implementasi kurikulum merdeka. Materi yang akan disampaikan yaitu literasi dan numerasi anak usia dini melalui media Luspat. Nah, beliau akan menyampaikan materinya selama 20 menit ya Bapak Ibu. Kemudian akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab 10 menit. Baik, untuk Ibu Nia sudah siap? Siap Ibu, Mangga. Apa kabarnya Bu Nia? Alhamdulillah baik. Baik, semangat? Semangat. Semangat. Biar tambah semangat saya kasih pantun dulu ya Bu Nia ya. Boleh Ibu, Mangga. Boleh. Buah durian, buah manggis, buah semangka kesukaanmu. Cakep. Dunia yang sangat manis, dipersilahkan untuk berbagi ilmu. Terima kasih, Bu Lilin. Sangat luar biasa. Oke, terima kasih Ibu Lilis selaku moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk berbagi praktik baik nih Bapak dan Ibu di webinar seri yang ketiga ini. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih Bapak Ibu semuanya? Kabarnya sehat? Alhamdulillah. Sehat. Ya, semoga selalu sehat ya Bapak Ibu dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa tetap bahagia ya Bapak Ibu. Oke, baiklah yang terhormat Bapak Kabid PAUD dan Dikmas Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka, Bapak Budi Winarto SPD, kemudian yang saya hormati Bapak Irwan Nugraharyansah MPD, selaku Ketua Koordinator Guru Penggerak Angkatan 2 Kabupaten Majalengka. Dan tak lupa Bapak Ibu guru hebat yang telah hadir dalam webinar series berbagi praktik baik, literasi dan numerasi bersama Guru Penggerak Angkatan 2 Kabupaten Majalengka. Pada kesempatan ini merupakan seri yang ketiga ya Bapak dan Ibu untuk jenjang TK. Seperti itu. Baik Bapak dan Ibu, izinkan saya untuk berbagi layar ya Bapak Ibu.
Apakah sudah terlihat? Belum. Masih proses. Sudah. Bentar. Apakah sudah terlihat? Ada. Sudah ada. Ada? Oke, baik Bapak dan Ibu. Sebentar. Nah, baik Bapak dan Ibu, di sini pada kesempatan ini saya akan berbagi praktik baik tentang literasi dan numerasi anak usia dini melalui media Luspart. Nah, bersama saya Nia Jurniasi dari TK Al-Azhar, Desa Cijurei, Kecamatan Panyingkiran, Kabupaten Majalengka. Nah, ini profil saya, Bapak dan Ibu. Saya sekarang narasumber berbagi praktik baik implementasi kurikulum Merdeka, gelombang yang ketiga. Kemudian saya juga guru penggerak Angkatan 2 Kabupaten Majalengka. Pengajar praktik juga Angkatan 6 Kabupaten Majalengka. Oke, nah Bapak dan Ibu, kita langsung saja nih. Saya ada beberapa pernyataan nih Bapak dan Ibu terkait dengan miskonsepsi calistung. Nah, yang sekarang sedang booming ya, yang sedang trending topik bahwa calistung yang pertama ini mitos atau fakta ya Bapak dan Ibu dari pernyataan yang pertama. Boleh Bapak dan Ibu tuliskan di kolom chat untuk menjawab pernyataan ini. Ya Bapak dan Ibu, sebentar. Oke. Yang pernyataan yang pertama. Calistung menjadi syarat penerimaan peserta didik. Menurut Bapak dan Ibu, mitos atau fakta? Silahkan bisa dituliskan di kolom chat. Untuk pernyataan yang pertama. Sudah ada Bapak dan Ibu? Atau boleh langsung saja mengutarakan pendapatnya untuk membuka mikrofonnya Bapak dan Ibu. Acungkan dulu tangannya. Fakta. Boleh? Silahkan. Ini ada yang raise hand. Boleh, silahkan. Ini Ibu dari Eti. tadi atau gimana ini? Ibu Yeti? Ya, ini ada Sepertinya Ibu dari Ella. Pernyataan yang pertama. Menjadi fakta yang ada di lingkungan kita. Oke, ada lagi. Yuk Bapak dan Ibu berikan responnya. Langsung saja untuk pernyataan yang kedua juga boleh. Pernyataan yang kedua tentang apa ini? Calistung boleh dikenalkan di PAUD. Boleh atau tidak ya Bapak dan Ibu? Silahkan. Ada? Oke, ada Ibu Ena. Yang pertama mitos, yang kedua fakta. Oke. Ada lagi Bapak Ibu, silahkan untuk memberikan responnya di kolom chat. Ada ini nih, ada dua ini ya. Oke, silakan. Saya beri kesempatan untuk Ibu. Oh ya, ini ada Ibu Retno juga. Calistung boleh dikenalkan di PAUD, tetapi dengan konsep dan metode yang sesuai dengan anak usia dini. Oke, ada Ibu Eti Nurhayati. Mitos. Ini mitos yang pernyataan yang pertama atau kedua, Bu? Oke, kemudian ini
Calistung boleh dikenalkan Ibu Epi. Calistung boleh dikenalkan di PAUD tentunya dengan metode yang menyenangkan. Yang pertama mitos Ibu Epi, yang keduanya fakta. Oke, ada Ibu Yayat Nur Yeti. Boleh yang sesuai dengan usianya. Wah, ini beragam nih. Ini ada yang berbeda nih dari Ibu Ella. Ibu Ella boleh mengutarakan pernyataan yang pertama tentang Calistung menjadi syarat untuk masuk di SD. Menurut Ibu ini fakta. Adakah Ibu Ella di sini? Tidak ada ini. Ya. Baiklah Bapak dan Ibu. Oke. Ini sudah ada beberapa respon ya Bapak dan Ibu. Terima kasih atas responnya. Baiklah, kita lanjut kembali ya Bapak dan Ibu. Apa ya jawabannya? Bentar. Saya slide show dulu. Apakah sudah berpindah Bapak Ibu? Belum? Belum. Ya, sebentar. Kayaknya berat nih. Device-nya sebentar. Apakah sudah berpindah? Belum. Belum, Bu. Belum. Sebentar. Responding. Sebentar. Apakah sudah? Belum? Belum. Oke, saya stop dulu ya sebentar. Sudah ada? Ada, tapi masih yang tadi. Ya, sebentar. Oke, sudah terlihat ya Bapak Ibu? Tapi masih yang tadi, Bu. Baik. Nah, ini Ya, sudah berpindah? Oke. Nah, ini Bapak dan Ibu, yang pernyataan yang pertama ini Calistung menjadi syarat penerimaan peserta didik di SD. Jawabannya adalah mitos ya Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena dalam program transisi PAUD SD ya, Calistung itu tidak lagi menjadi syarat untuk masuk ke SD. Calistung itu karena itu Calistung merupakan sebagian kecil dari 6 aspek kemampuan pondasi yang harus dikuatkan pada anak agar ia siap untuk mengikuti jenjang selanjutnya menuju pembelajar sepanjang. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian untuk pernyataan yang kedua, Calistung boleh dikenalkan di PAUD. Ya, ini merupakan fakta. Calistung ini alasannya kenapa Calistung ini bisa dibangun sejak dini ya Bapak dan Ibu, tetapi betul tadi ada yang mengatakan tetapi dengan metode yang menyenangkan dan juga dilakukan secara bertahap. Seperti itu ya Bapak dan Ibu. Oke, nah untuk pembahasan kita hari ini ada beberapa poin. Yang pertama, ini pentingnya pendidikan literasi dan numerasi pada anak usia dini. Kemudian pengenalan tentang Luspart, literasi melalui media Luspart, numerasi melalui media Luspart, dan stimulasi kreativitas dan imajinasi. Ya, oke. Kita next ya Bapak dan Ibu. Ini tentang pentingnya pendidikan literasi dan numerasi pada anak usia dini. Nah, Bapak dan Ibu,
dan numerasi ini pada anak usia dini sangat penting ya dalam membantu anak-anak untuk membangun dasar yang kuat untuk pembelajaran masa depan. Literasi dan numerasi juga bukan hanya sekedar apa ya, kalau literasi itu bukan hanya sekedar baca dan tulis Bapak dan Ibu, kemudian numerasi juga bukan hanya sekedar angka ya, seperti itu. Kemudian literasi dan numerasi ini memiliki apa ya namanya, dampak positif juga untuk anak-anak yang manfaatnya itu untuk keterampilan sosial, emosional anak, kemudian kognitif anaknya juga terlatih di sini ya, seperti itu. Dan juga apa namanya, tingkat kepercayaan diri dan keberanian anak pun terlatih ya, seperti itu. Oke, selanjutnya. Oke. Nah, Bapak dan Ibu mungkin sudah ada yang mengenal ya, apa sih itu LUSPAT? Nah, ini Bapak dan Ibu, LUSPAT itu merupakan bahan-bahan yang memiliki keanekaragaman bentuk, tekstur, dan ukuran, serta dapat digunakan secara kreatif oleh anak-anak. LUSPAT ini ada yang dari bahan bekas, kemudian dari bahan alam, ya Bapak dan Ibu. Nah ini contohnya seperti batu-batuan, kemudian kancing ya, ranting, botol bekas, tutup botol, kain bekas, dan sebagainya. Itu merupakan bahan-bahan dari LUSPAT. Oke, nah ini untuk literasi melalui media LUSPAT, ini merupakan pendekatan yang kreatif ya Bapak Ibu dan interaktif untuk membangun kemampuan literasi pada anak-anak. Kemudian media LUSPAT juga merujuk pada berbagai objek atau bahan yang dapat digunakan secara bebas dan kreatif oleh anak-anak melalui kegiatan bermain dan belajar seperti itu. Nah ini Bapak Ibu, ini salah satu praktik baik yang telah saya implementasikan di sekolah, yang kebetulan sekolah saya juga merupakan sekolah penggerak, yang mana sedikit demi sedikit saya sudah menerapkan kurikulum merdeka di satuan pendidikan. Ya seperti itu. Ini saya mengenalkan literasi dan numerasi anak ini dengan media LUSPAT, yang mana praktik baik ini yang terlihat di gambar ini ya, ini merupakan kolaborasi dalam mengenal huruf sambil bermain ya. Dapat dilihat oleh Bapak dan Ibu semuanya, di sini ada anak yang sedang bekerja sama untuk menyusun suatu kata dari benda alam ya, bahan alam itu dari batu-batuan, kerikil seperti itu. Nah, ini anak-anak mengenal huruf, kemudian anak-anak dapat berkolaborasi juga dengan teman-temannya, berkomunikasi, saling sosial emosionalnya juga terlatih di sini. Kemudian ini gambar yang kedua, ini merupakan permainan untuk mengenal angka. Ini saya membuatnya, ini media pembelajaran dari bahan bekas Bapak dan Ibu. Ini media untuk mengenal angka, untuk mengenal huruf, bisa di sini. Dari botol bekas, kemudian dari dus bekas, dan tutup botol. Nah, tutup botol itu diberi nama huruf dan angka seperti itu. Ini juga sama, ini anak-anak jadi saling berkolaborasi membentuk angka dari misalkan kata matahari, ada coba anak-anak yang satu membentuk huruf M dengan media LUSPAT batu-batuan itu. Seperti itu Bapak dan Ibu, ini termasuk praktik baik yang telah saya lakukan di sekolah saya. Nah, selanjutnya ini numerasi melalui media LUSPAT. Kalau numerasi ini merupakan pendekatan ini berfokus pada eksplorasi anak terhadap bahan-bahan LUSPAT ya Bapak dan Ibu, untuk membangun pemahaman tentang konsep bilangan. Nah, kemudian LUSPAT ini juga memberikan kepada siswa itu belajar sambil bermain, kemudian anak-anak itu dapat menemukan pola-pola bilangan secara aktif, dapat bereksperimen, dapat memecahkan permasalahan mulai dari ada setiap ukuran, dapat membandingkan setiap ukuran seperti itu ya, dapat menyusun pola-polanya. Nah itu ya.
ini di numerasi, jadi anak bukan hanya mengenal angka. Oke, nah ini juga sama Bapak Ibu. Nah ini beberapa kegiatan juga dalam mengenal angka, saya memanfaatkan media pembelajaran yang dibuat. Ini saya pun terinspirasi Bapak dan Ibu, terinspirasi dari guru TK yang cowok itu yang ada yang viral di IG, itu dari Papa Ahpar kalau nggak salah itu. Nah itu banyak sekali Bapak dan Ibu praktik baik yang dapat kita ATM ya, bisa ATM, bisa implementasikan di kelas kita ya, asalkan kita mau ada kemauan untuk mau bergerak, untuk mau berubah, untuk melakukan perubahan di kelas ya, yang tadinya mungkin yang seperti biasa yang monoton, tidak ada kreativitas. Yuk mulai dari sekarang kita lakukan mulai dari hal yang terkecil terlebih dahulu. Ini saya mengaplikasikannya di kelas saya dan respon anaknya sangat luar biasa Bapak dan Ibu. Anak-anak sangat antusias, mereka ingin mengenal angkanya, misalkan nih ini dari setiap gambar ini anak-anak dapat mengenal angka mulai dari menulisnya, kemudian mengenal disusun sesuai polanya. Nah ini yang dilakukan oleh anak. Saya mengaplikasikannya itu dengan membentuk anak menjadi beberapa kelompok. Jadi kan bukan hanya terjalin komunikasi yang terjalin komunikasi yang hangat dengan anak-anak, dengan teman sebayanya, dapat berbagi juga dengan teman sebayanya, dapat berkomunikasi yang tentunya itu literasinya juga ada di sana, seperti itu. Nah, ini Bapak dan Ibu, saya coba putar ya Bapak dan Ibu, terkait praktik baik literasi dan numerasi melalui media Luspar. Oke, sebentar. Saya coba putar. Bentar. Cara bermainnya, kemudian coba ya. Sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah. Apakah ada suaranya? Belum. Ada. Ada? Masih terputus-putus. Seperti kali saya. Sebentar. Oke. Nah, ini Bapak dan Ibu. Di sini anak-anak bermain sambil belajar itu diterapkan. Nah, berkolaborasi, mencari sesuai dengan huruf. Nah, seperti ini. Jadi respon anaknya pun ketika ini, Ibu saya mau lagi, saya gantian. Jadi diberikan juga kesempatan bergantian dengan temannya. Ini sosial emosionalnya ada. Nah, ini untuk mengenalkan angka juga sama.
Nah, seperti itu Bapak Ibu. Oke, kita lanjutkan kembali Bapak dan Ibu. Oke. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Belum, Bu. Belum, Bu. Apakah masih di tampilan YouTube ini? Belum, Saya Bu. tidak Belum. 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 Sebentar. Sudahkah? Sudah belum? Apakah sudah berpindah Bapak Ibu? Sudah. Tapi masih video yang tadi, Bunyi. Oh gitu, sebentar. Mm-mm. Saya stop. Sudah? Sudah, tapi masih video yang tadi, Bu Nia. Wait. Oke. Belum berpindah ke PPT ini? Sudah, Bu. Sekarang sudah. Sudah. Oke. Baik. Saya lanjutkan ya Bapak dan Ibu. Nah, ini merupakan praktik baik saya juga Bapak dan Ibu terkait dengan literasi dan numerasi. Ini merupakan aktivitas dalam mencocokkan jumlah gambar sesuai angka menggunakan media Luspart. Nah, ini juga merupakan salah satu penelitian tindakan kelas saya karena saya sekarang lagi menjalankan tugas akhir dari semester akhir untuk melinearkan PAUD ya Bapak dan Ibu. Nah, ini saya judul penelitian saya itu adalah penggunaan Luspart untuk meningkatkan kemampuan mengenal angka pada anak usia dini di kelompok B ya, seperti itu Bapak Ibu. Ini aktivitas dalam mencocokkan jumlah gambar sesuai angka menggunakan media Luspart. Saya di sini menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ya Bapak dan Ibu. Jadi anak-anak bebas memilih media mana yang mereka mau, media Luspart apa yang mereka inginkan. Saya memberikan pilihan, ada dengan botol bekas, kemudian ada dengan batu-batuan, dan ada yang dengan ranting kayu. Ya, karena kebetulan kalau ranting kayu kan di Desa Cijurai ini kan identiknya banyak pohon mangga ya Bapak dan Ibu. Jadi dengan ranting kayu jadi bisa dimanfaatkan. Sebetulnya Luspart ini sering banget ya ditemukan di halaman sekitar sekolah, kemudian di sekitar rumah, yang mungkin banyak sekali ini merupakan tantangan juga Bapak dan Ibu ketika memahami kepada orang tua. Ibu kanggo naon kalau misalkan nih saya meminta kerjasamanya untuk menerapkan media Luspart itu kepada anak gitu ya, pembelajaran kepada anak. Misalkan saya meminta untuk membawa botol bekas aqua gitu ya, botol minuman gitu. Jadi ini untuk apa Ibu? Jadi saya pun ini merupakan tantangan tersendiri gitu ya untuk memberikan pemahaman kepada orang tua bahwa barang bekas, kemudian bahan alam itu bisa dijadikan
media pembelajaran untuk anak usia dini, seperti itu. Dan respon anaknya pun alhamdulillah Bapak dan Ibu sangat luar biasa. Mereka sangat antusias, sangat semangat untuk dapat menerapkannya dalam pembelajaran. Oke. Kita lanjutkan. Ini untuk stimulasi kreativitas dan imajinasi. Nah, untuk stimulasi ini pun kreativitasnya itu bisa dengan media Luspat, Bapak dan Ibu. Nah, untuk apa sih manfaatnya? Untuk membangun kemampuan anak dalam berpikir kritis, kemudian mereka pun inovatif, kreatif ya Bapak dan Ibu, karena apa ya, dengan media Luspat ini kreativitas anak, kemudian motivasi serta minat anak pun dalam pembelajaran ini sangat terjalin dengan baik. Seperti itu. Oke, ini juga sama Bapak dan Ibu, saya selalu menerapkan kolaborasi kepada anak untuk memunculkan kreativitas anak-anak. Kemudian ini di sini anak-anak mencari bahan Luspat seperti daun-daun kering, kemudian botol bekas, ranting-ranting kayu. Nah, ini anak-anak bekerja sama untuk membentuk sebuah kreativitas. Ini waktu itu saya sudah menerapkannya ini ketika temanya atau topiknya tentang identitas anggota tubuh Bapak dan Ibu. Nah, ini subtemanya anggota tubuh. Jadi anak-anak membuat bentuk ya gitu ya secara kolaborasi. Beda-beda, ini hasilnya pun beda-beda. Saya memberikan kebebasan kepada anak untuk dikreasikan sesuai dengan imajinasi dan kreativitas anak-anak. Yang pasti hasilnya pun berbeda. Seperti itu. Dan ini praktik baik pembelajaran berdiferensiasi dalam memanfaatkan Luspat untuk pembelajaran. Ini pun saya angkat ketika kemarin mengikuti seleksi narasumber berbagi praktik baik IKM ya Bapak dan Ibu di gelombang yang ketiga. Ini dalam pembelajaran berdiferensiasi untuk memanfaatkan Luspat dalam pembelajaran. Ya, seperti itu Bapak dan Ibu. Kita tonton dulu ya sebentar ini untuk praktik baik. Saya share screen dulu. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah, Bu. Oke. Ini alhamdulillah ini sudah lulus kurasi Bapak dan Ibu untuk praktik baik yang telah saya laksanakan di sekolah. Ini merupakan, ini project mini garden juga Bapak dan Ibu di sekolah saya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Bapak Ibu hebat di seluruh saya Pelajar Desa Cilai, Kecamatan Panjingiran, Kabupaten Lumajang. Saya akan berbagi praktik baik yang telah saya lakukan di dalam kelas. Pembelajaran diferensiasi dengan memanfaatkan dalam pembelajaran. Inilah situasi sebelum melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Terlihat pembelajaran di kelas sangat membosankan. Media yang digunakan hanyalah majalah, sehingga anak kurang antusias dalam belajar.
Nah, ini pun sebelum saya melakukan praktik baik ini, tentunya koordinasi itu penting ya, Bapak dan Ibu. Nah, ini saya melakukan assessment awal pembelajaran ya. Ketika kita mau menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Diferensiasi ini terdiri dari diferensiasi proses dan diferensiasi produk. Diferensiasi proses dilaksanakan secara berkelompok. Kemudian diferensiasi produk berdasarkan hasil varian yang beragam. Inilah situasi ketika anak-anak mencari bahan asupan di lingkungan sekolah. Seperti mereka mencari daun-daun kering, ranting, dan batu kecil. Terlihat mereka sangat antusias dapat mengeksplor lingkungan sekitar sekolah untuk mencari media pembelajaran yang sesuai minatnya. Nah, ini untuk hasilnya pun berbeda-beda ya. Nah, itulah praktik baik pembelajaran berdiferensiasi dengan memanfaatkan pusat di lingkungan. Dalam kegiatan tersebut, membantu anak belajar secara efektif dan dapat berkolaborasi dengan teman sesuai dengan kebutuhan mereka. Sore itu untuk mendorong imajinasi dan kreativitas anak-anak, meningkatkan kemampuan motorik halus dan kasar, meningkatkan keterampilan sosial dan bahasa, serta meningkatkan motivasi dan kemandirian belajar. Baik yang telah dilakukan misi belajar dan efektif selama PBM dalam pembelajaran bisa dipastikan kita itu memberikan pesan positif untuk anak muda ini, anak-anak lebih kreatif, lebih inovatif, dan demikian praktik baik dari sekolah kami. Semoga menginspirasi Bapak Ibu guru hebat di seluruh Nusantara untuk dapat menerapkan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi dengan memanfaatkan sifat dalam pembelajaran. Tetaplah melek dengan perubahan hidup, karena perubahan yang sesungguhnya itu mulai dari diri kita sendiri. Bergerak, bergerak, dan menggerakkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Oke, saya lanjutkan. Semoga tadi praktik baik itu bisa diterapkan ya Bapak dan Ibu.
Benar. Saya share screen kembali sebentar. Apakah sudah terlihat Bapak dan Ibu? Ada, Bu? Sudah? Ada. Oke. Sudah. Oke, ini sudah Bapak dan Ibu, itulah praktik baik tentang literasi dan numerasi yang telah saya implementasikan di sekolah saya, Bapak dan Ibu. Dapat disimpulkan ya Bapak dan Ibu, pendidikan literasi dan numerasi pada anak usia dini ini melalui media Luspart mempunyai peran penting dalam perkembangan sosial, kemudian emosional anak, dan kognitif anak-anak. Jadi semua aspek perkembangan itu ada di dalamnya. Mereka dapat membangun hubungan sosial yang lebih baik, kemudian tingkat percaya dirinya pun lebih baik, dan keberaniannya, kemudian dalam keterampilan pemecahan masalahnya pun lebih baik. Kemudian anak-anak juga mampu untuk belajar dengan cara yang menyenangkan dan interaktif, dan dapat meningkatkan motivasi dan minat mereka dalam pembelajaran. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, yuk kita jadikan PAUD ini sebagai awal pengenalan dari literasi dan numerasi. Kemudian awal dari prasekolah, kemudian pengenalan sosial emosional, kemampuan pondasi itu harus kita rangsang ya Bapak dan Ibu untuk untuk mereka siap masuk SD. Yuk kita sukseskan transisi PAUD SD agar lebih menyenangkan. Baik, terima kasih Bapak Ibu guru hebat. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Saya kembalikan kembali kepada moderator. Silakan Ibu Lilis. Saya stop. Baik, Ibu. Terima kasih telah menyampaikan paparan materinya, sangat luar biasa, menginspirasi sekali ya Bapak Ibu semuanya. Dan kita bisa nanti implementasikan di sekolah kita masing-masing. Baik, untuk selanjutnya sesi tanya jawab. Saya batasi dulu untuk 3 penanya ya, Bapak Ibu. Untuk yang mau bertanya, silakan untuk raise hand. Ada. Ada Bapak Ibu? Iya, baik. Ada, itu Ibu Ella ya? Untuk raise hand, sudah raise hand? Mangga, Ibu, untuk langsung membacakan pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebutkan nama. Oh iya, terima kasih sebelumnya Ibu Lilis telah memberi kesempatan kepada saya untuk bertanya kepada narasumber hebat hari ini. Perkenalkan, nama saya Ella Nurlela dari TK Sartika, Kecamatan Jatiwangi. Yang tadi dipaparkan oleh narasumber sangat menginspirasi sekali bagi kita sebagai guru. Mungkin bisa diterapkan juga ya nanti ketika pembelajaran tahun ajaran baru ya. Terima kasih Ibu Nia. Nah, terkait dari materi yang disampaikan, sebenarnya ini agak apa ya? Entah nyambung atau tidak, tapi ini sebagai permasalahan juga untuk saya ketika berkaitan dengan calistung ya Bu. Calistung itu kan boleh diterapkan di PAUD, namun dengan metode yang menyenangkan,
dengan media-media yang tentunya yang dapat diterapkan di PAUD gitu. Nah, namun ketika ada problematika dengan orang tua, orang tua kan mempunyai target gitu. Anak saya ketika masuk TK nanti hasilnya harus sudah bisa berhitung, sudah bisa membaca gitu kan. Nah, kita juga kan sebagai guru pasti membimbing anak untuk bisa membaca, untuk bisa menulis, untuk bisa berhitung, namun dengan metode-metode yang seperti Bu Nia sudah sampaikan. Nah, pertanyaannya, bagaimana caranya kita sebagai guru untuk meyakinkan orang tua anak-anak itu bisa calistung, namun dengan metode yang dapat diterapkan di PAUD. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Baik, sama-sama Bu Ella. Bu Nia, bagaimana, mau langsung dijawab atau nunggu yang pertanyaan berikutnya? Gimana Bu Nia? Boleh, langsung jawab boleh. Oh gitu. Baik, saya ulangi ya Bu Nia ya. Mangga. Tadi ada Bu Ella Nurlela dari TK Sartika, Kecamatan Jatiwangi. Ini kecamatan saya nih Bu Nia. Oh iya. Pertanyaannya berkaitan dengan calistung ketika ada problematika dengan orang tua yang menginginkan anak-anaknya calistung. Ini memang sampai saat ini masih menjadi dilema kita ya sebagai guru TK. Pertanyaannya, bagaimana cara guru meyakinkan orang tua agar orang tua itu tahu bahwa dengan nyanyi-nyanyi kita di dalamnya ada mungkin ya ada belajar berhitung dengan ini. Nah, bagaimana? Seperti itu mungkin ya Bu Ella ya? Iya, betul seperti itu Ibu Lilis. Ya. Ya, baik. Boleh saya mulai jawab aja ya, Bapak. Iya, Ibu. mangga. Baik, terima kasih Ibu Ella atas pertanyaannya yang sangat luar biasa ini. Mungkin masalah ini bukan hanya ada di sekolah Ibu Ella saja. Mungkin rata-rata di setiap sekolah Bapak dan Ibu semuanya di sini mendapatkan problem itu ya, seperti itu. Jadi ketika anak orang tua menginginkan anaknya itu bisa calistung di TK gitu ya. Jadi agar anak itu bisa siap untuk ke SD. Nah, ini bagaimana sih tadi pertanyaannya itu, bagaimana cara untuk meyakinkan orang tua agar anak bisa calistung dengan metode yang menyenangkan. Yang saya sudah laksanakan di sekolah saya selalu memberikan pemahaman kepada orang tua tentang dampak positif dan negatifnya tentunya ya, seperti itu. Ketika anak dipupuk terus-terusan, anak harus udah bisa baca, anak udah harus bisa berhitung, anak udah bisa tambahan kalau ya bahasa ininya ya gitu. Itu sebetulnya otak anak itu sudah mental anaknya juga sudah mulai ini nggak baik sebetulnya, seperti itu ya. Jadi saya sering melakukan pemahaman kepada orang tua dengan cara bagaimana ketika tahun ajaran baru kita sebagai tentunya saya yang sudah saya sendiri lakukan, saya sebagai guru kelas, saya selalu berkoordinasi dulu kepada kepala sekolah. Ketika kepala sekolah sudah mengizinkan saya untuk mengutarakan, saya memberikan pemahaman kepada orang tua ketika tahun ajaran baru misalkan gitu ya. Saya memberikan pemahaman bahwa di sekolah ini boleh jangan khawatir nanti sesuai dengan tahap usia, tahap perkembangan anak yang berbeda-beda mungkin ya. Ada yang anak itu kan cepat tanggap, kemudian ada yang mungkin tidak cepat tanggap gitu ya.
itu kan berbeda-beda ya, berdasarkan karakteristik anak. Nah, jadi saya selalu memberikan pemahaman dari mulai tahun ajaran baru nih, Bapak dan Ibu, nanti kita berikanlah pemahaman yang lebih kepada orang tua bagaimana cara mengajarkan calistung di anak usia dini dengan metode yang menyenangkan tentunya ya, dengan cara-cara anak-anak paham tentang calistung, membaca menulis berhitungnya itu, tapi ya dengan media-media yang dapat kita terapkan untuk anak, dengan media ya tentunya kita sebagai guru juga harus lebih kreatif. Wayahna gitu ya, harus lebih bergerak lagi, harus lebih kreatif dan inovatif lagi untuk menciptakan media yang menarik untuk anak dengan pembelajaran atau model pembelajaran yang menyenangkan agar anak mampu mengenal angka, mengenal huruf, kemudian kan literasi dan numerasi itu bukan hanya angka dan huruf saja ya, tapi dalam berbicara, mengutarakan pendapatnya, calistung pun itu tetap boleh dikenalkan di PAUD ya, karena kita jadi tadi kan sudah disebutkan juga ya, calistung bukan hanya sebagian kecil dari kemampuan pondasi. Nah, ini yang lagi boomingnya ini transisi ini kemampuan pondasi. Sebetulnya semua aspek perkembangan anak di PAUD itu yang ada 6 itu, nah itu yang harus kita sebagai guru PAUD ini rangsang, harus kita latih itu ya 6 aspek perkembangan. Jadi bukan hanya calistung saja. Jadi itu pemahaman kepada orang tua, dijelaskan, insya Allah hasilnya orang tua dengan sedikit demi sedikit akan paham. Saya sudah buktikan sendiri sih di sekolah, jadi tidak memaksakan juga untuk anak bisa membaca, tidak memaksakan juga anak untuk bisa berhitung, nanti juga sesuai dengan perkembangan anak, tahap usianya, insya Allah dapat berkembang dengan baik, seperti itu. Seperti itu mungkin Ibu Ella jawaban saya, jadi dengan memberikan pemahaman kepada orang tua mulai dari tahun ajaran baru, yuk sama-sama kita terapkan ini transisi PAUD SD ya, kurikulum merdeka insya Allah. Tadi pun kebetulan nih praktik baik juga, tadi pun ketika saya membagikan rapor gitu ya kepada orang tua, saya memberikan penjelasan juga nih, karena sekarang lagi gembor-gembornya transisi PAUD SD ini, jadi adanya penyamaan persepsi antara guru kelas dasar dengan guru TK, guru PAUD ya, seperti itu. Penyamaannya bagaimana? Karena kan sejatinya anak usia dini ini, usianya ini kan 0 sampai 8 tahun. Berarti kan kelas 2 SD ini masih kelas dasar. Nah, jadi adanya penyamaan persepsi antara guru kelas dasar 1 dan 2 dengan guru PAUD, seperti itu TK ya. Seperti itu mungkin Ibu Ella. Menarik sekali ya Bu Nia ya, pemaparannya. Bagaimana Bu Ella? Kebetulan ini tuh waktunya sudah habis ya, waktunya untuk narasumber kita yang kedua. Akan tetapi itu ada yang raise hand ya, Bu Neni Nurhaini. Boleh di chat aja ya Bu Neni, di-keep dulu. Nanti untuk narasumber selanjutnya pertanyaannya. Tidak apa-apa ya Bu Neni. Mohon maaf. Iya. Oh iya, nggak apa-apa, tapi mungkin untuk kedepannya kalau ada Gimana? kesempatan yang sekarang ini gitu. Iya boleh Bisa Bu Neni. sedikit. Iya boleh. Terima Pertanyaannya kasih. saya catat dulu, nanti untuk jawabannya setelah narasumber yang kedua ya Bu Neni ya. Iya. Boleh. Iya, terima kasih. Boleh. Iya. Saya mengucapkan terima kasih ke Ibu Nia yang begitu paparannya jelas, apa yang Ibu Nia terapkan saya oke sekali, betul ya. Bahkan untuk di akhir kita pembagian rapot pun sama seperti kami pun mengundang dari kepala SD saya tiap ini. Mungkin untuk Bu Ella ya itu cukup gamblang, Ibu Nia itu bagus, Bu Ella bagus ya. Kita sama-sama
belajar. Nah, sekarang maaf sekali, mungkin ini karena ibu-ibu guru penggerak, ibu yang hebat. Saya ingin ini ya, boleh di luar ini apa? Bisa ya, boleh di luar tema ya? Bisa, boleh. Nah, Mohon ini dipercepat bagaimana ya, ya Ibu untuk ya. saya di kecamatan, saya menemukan di kecamatan yang lain, alhamdulillah mungkin di Jatiwangi sudah tidak. Jadi kalau kan persiapan ke TK ke SD ya. Nah, sementara maaf sekali, kalau yang ke SD itu kan ada udah payung hukumnya 1 tahun di TK ya. Sementara ini SD itu suka ada yang masih menerima kober, dan kobernya pun menerima anak usia SD. Kalau emang di desa itu tidak ada TK, bolehlah kami mengerti. Tapi ini mah masih ada TK, kober. Nah, tolonglah untuk ibu-ibu hebat, narasumber hebat, untuk supaya apa ya, tercapai. Jangan sampai ada tumpang tindih yang dari kober masuk ke TK, bahkan SD-nya sampai bertanya kepada saya terus terang. Ini kalau kober tuh gimana? TK ini PAUD gimana tuh? Dari SD-nya juga kurang paham, maaf ya. Terima kasih, mungkin itu pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Neni. Kebetulan ini Ketua IG TKI Jatiwangi, Bu Nia. Masya Allah. Iya. Ibu. Baik, pertanyaannya Terima sudah kasih. saya tulis, Ibu. Tapi mungkin nanti di-keep dulu untuk setelah narasumber yang kedua ya, Bu Neni ya. Iya, nggak apa-apa. Iya, Terima kasih sekali. Sama-sama. Baik, untuk selanjutnya Bapak Ibu Guru, untuk narasumber yang hebat, ini yang kedua yaitu Ibu Mia Puri Alamiah SPD. Beliau mengajar di TK Budi Asih 13, Buah Kapas, Kecamatan Sindangwangi. Beliau juga lulusan GP Angkatan 2. Beliau juga pengajar praktik, guru penggerak Angkatan 6. Beliau juga menjadi narasumber Best Practice pada Gebiar Filtrasi Hari Guru Nasional di BBGP Jabar. Materi yang akan disampaikan adalah tentang penerapan literasi dan numerasi pada program Temuka Peta. Kalau penasaran Temuka Peta itu apa, nanti akan dibahas tuntas oleh narasumber kita yaitu Ibu Nia. Baik, saya kasih pantun dulu ya Bu Mia ya. Boleh, Buah manggis, silahkan. buah pepaya, buah manggis, buah semangka dibagi rata. Dunia yang sangat manis, dipersilahkan untuk berbagi cerita. Mangga. Oke, siap. Terima kasih Ibu Lili selaku moderator. Selamat siang. Masih tetap semangat? Bapak dan Ibu? Semangat. Semangat, Kakak. Baik. Semangat. Pertama, saya haturkan terima kasih kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka yang telah memfasilitasi webinar Guru Penggerak Berbagi Praktik Baik ini, kepada Bapak Budi Winarto SPD, Kabid PAUD dan Pendidikan Masyarakat Dinas Pendidikan yang telah tadi menyampaikan. Lalu tak lupa kepada Bapak Irwan Nugraha Riansah, Ketua Pelaksana, juga Koordinator Guru Penggerak Kabupaten Majalengka yang selalu membersamai kami di sini. Bagaimana? Siap? Nah, kalau saya aslinya itu namanya Mia Puri Alamiah ya, Bapak dan Ibu. Tapi kalau nickname-nya itu di FB itu sama di IG itu Mia Kestel gitu. Mengingat awalnya dulu kita sama-sama dulu kita sastra Inggris ya Bu Nia ya. Nah gitu. Lalu kemudian terjun ke FAUD because I love children gitu ya. Nah boleh berbagi layar ya Bu Lilis? Siap. Oke. Silakan. Apakah sudah ada? Sudah, Ibu. Sudah ada ya? Baik. Iya. Baik. Literasi, numerasi, pendidikan anak usia dini. Adapun yang akan saya sampaikan adalah materi
guru penggerak berbagai praktik dengan tema program Temuka Peta, Temui dan Kenali Permainan Tradisional. Saya Guru TK Budi Asih 13, Mia Puri Alamia, Guru Penggerak Angkatan 2 Kabupaten Majalengka, pengajar praktik Angkatan 6 Kabupaten Majalengka. Nah, di sini kenapa saya ingin berbagi? Karena ini merupakan best practice saya pada kegiatan Gebiar Filtrasi, ya, Festival Literasi yang diselenggarakan oleh Balai Besar Guru Penggerak Jawa Barat pada Hari Guru Nasional, yaitu tepatnya bulan Desember tahun lalu, ya Bapak dan Ibu. Berikutnya, next. Sudah berpindahkah? Sudah berpindahkah? Oke, siap. Sudah. Baik. Literasi numerasi. Literasi di sini sering kita pahami tentang membaca dan menulis ya. Tapi lebih kompleksnya lagi, literasi itu sendiri adalah kemampuan berbicara, berhitung, pemecahan masalah, memahami dan menggunakan potensi diri. Adapun literasi numerasi bagi anak usia dini, pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan berbagai macam angka dan simbol kemampuan keterampilan dan kemampuan keterampilan anak memahami angka, menghitung, memecahkan masalah, perkiraan menurut angka, pemecahan masalah, perkiraan menurutkan pola, menambah dan mengurangi bermakna di sini ya. Dalam kehidupan dan pemecahan masalah dalam kehidupan sehari-hari, itu literasi dan numerasi. Adapun ruang lingkup literasi dan numerasi di sini ada di antaranya yaitu bilangan. Bilangan di sini yaitu tentang keterampilan anak untuk memahami konsep bilangan, transisi dan lambang bilangan. Lalu kemudian ruang lingkup yang kedua yaitu geometri dan pengukuran. Di sini keterampilan anak yang berhubungan dengan bentuk-bentuk hubungan parsial dan pengukuran. Di sini kita sambungkan dengan kegiatan permainan engklek ya, nanti yang akan kita bahas. Lalu kemudian ruang lingkup literasi numerasi yang ketiga yaitu pengolahan data. Di sini pengolahan data di sini di mana anak memilih, mengelompokkan dan menghubungkan informasi yang diperolehnya. Dan berikutnya yang terakhir tadi ruang lingkupnya yaitu operasi dan penghitungan, di mana kemampuan keterampilan anak memahami angka, menghitung, memecahkan masalah, perkiraan, mengurutkan pola, menambah dan mengurangi. Ini akan kita olah dalam kegiatan bermain congklak nanti ya. Next berikutnya. Bagaimana literasi numerasi di TK Budi Asih 13 itu diterapkan? Literasi dan numerasi dapat dilakukan dalam kegiatan bermain yang menyenangkan Bapak dan Ibu. Jadi miskonsepsi tadi tentang calistung itu diarahkan ke kegiatan bermain yang menyenangkan. Jadi pembelajaran literasi numerasinya itu kita arahkan ke bermain yang menyenangkan. Bagaimana mendukung literasi dan numerasi pada anak usia dini dapat dilakukan oleh kita sebagai pendidik, kita sebagai guru dengan menentukan pembelajaran yang bermakna. Salah satunya di sini yang akan saya next berikutnya. Loh, ini mana ya? Nah, di sini yang akan saya bahas adalah ada nggak? Lanjut ya. Nah, di sini yang saya bahas adalah program yang berpihak pada murid. Di sini kenapa? Karena pada waktu saya guru penggerak angkatan 2,
di modul 3 itu kita diharapkan menyusun rencana membuat program yang berdampak pada murid. Maka dari itu, bersama kepala sekolah dan guru-guru berkolaborasi dalam komunitas praktisi di sekolah, yaitu membuatlah program yang berpihak pada murid. Program apa yang tadi? Program Temuka Peta. Nah, temui dan kenali permainan tradisional. Nah, gitu ya Bapak ini. Jadi, pasti tidak asing ya. Tapi bagaimana cara kita memperkenalkan permainan ini kepada anak? Itu. Nah, di sini yang melatar belakanginya seperti itu. Tujuan dari latar belakang, punten Ibu Adiani, punten. Yang melatar belakangi Temuka Peta ini, program Temuka Peta ini, di mana tujuannya adalah melestarikan kearifan budaya untuk selalu dikenal oleh anak-anak Indonesia. Kita mengalaminya, tapi kalau kita tidak memperkenalkannya kepada peserta didik kita, kepada anak-anak generasi kita, nah itu sangatlah bahaya sekali ya, karena ini kan kearifan budaya yang harus diperkenalkan ke peserta didik kita, ke anak-anak Indonesia. Adapun latar belakangnya, di mana kita ketahui bahwa menurut KHD, Bapak Ki Hajar Dewantara, pendidikan, maksud dari pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dan di sini pun tentunya untuk jenjang PAUD, jenjang TK itu, maka kegiatannya itu lebih ke bermain sambil belajar. Maka di sini menurut KHD, Bapak Ki Hajar Dewantara, anak usia dini pada tahapan wiraga, di mana usia 0 sampai 8 tahun itu usia tumbuh kembang fisik motorik. Nah, di sana fitrah anak, kita tahu fitrah anak itu akan bergerak ya. Bapak Ibu, kecuali kalau anak ada sesuatu emosional, ada sesuatu itu pasti anak diam. Tapi identiknya pasti anak itu akan selalu ingin bergerak. Bagaimana kita memfasilitasinya? Nah, di sana ya. Lalu kemudian di sini latar belakangnya itu sendiri menumbuhkan literasi numerasi melalui kegiatan bermain yang bermakna. Next, berikutnya. Udah berpindah ke tujuan ya? Tujuan ya. Ya. Tujuan dari program Temuka Peta yang kami laksanakan di TK Budi Asih 13 yaitu anak dapat mengenal, menjaga, dan melestarikan permainan tradisional. Lalu tujuannya itu sendiri bertumbuhnya fisik motorik anak secara optimal. Nah, ingat kita untuk mencegah stunting salah satunya ini ya. Nah, lalu kemudian tujuannya itu ya literasi numerasi pada anak usia dini, di mana pengetahuan, sikap, dan fisik motorik ini harus berkembang secara optimal untuk ke jenjang selanjutnya gitu ya. Mari kita telaah kegiatan permainan tradisional ini. Di sini kenapa kami mengungkapkan permainan tradisional? Di sini visi kami adalah Sigma. Sehat, inovatif, gembira, mandiri, aktif, dan beralasan. Anak diajak untuk bergembira dengan kegiatan bermain. Nah, mari kita kenali, ini ada bermain lompat tali dan orai-oraian. Tentu kita pernah ya, Bapak Ibu pernah mengalaminya lompat tali dan orai-oraian. Tapi tidak menutup kemungkinan anak-anak itu tidak tahu apa itu lompat tali, dengan apa alatnya gitu. Jadi pada saat inilah
kami memperkenalkan kepada peserta didik kami tentang lompat tali menggunakan karet gitu ya. Menggunakan karet, di mana di sini literasi numerasi ini tumbuh ketika anak mengumpulkan bahasa reseptif itu hadir. Bahasa ekspresifnya itu hadir. Ketika kita mengatakan, ayo, satu mata kaki. Nah, kan ditarik di satu mata kaki ya. Nah, satu mata. Silakan anak-anak melangkah satu mata kaki. Oh, semata kaki itu di situ gitu ya. Anak itu bahasa reseptif itu, nah memahami bahasa itu di situ anak ada. Lalu kemudian selutut, anak-anak talinya karet talinya itu di ini diangkat ke lutut gitu ya. Nah, silakan anak-anak melangkah gitu. Nah, bagi anak-anak yang tidak bisa melangkah gitu ya, boleh bergantian untuk menjaga seperti itu. Banyak sekali ya kegiatannya. Nah, berikutnya di sini ada permainan orai-oraian. Orai-oraian. Orai-oraian luar leor mapai sawah gitu ya. Di sini kita mengenalkan bahasa, beragam bahasa gitu ya. Jadi lestarikan bahasa daerah, lalu kemudian apa? Lalu gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, dan pelajari bahasa asing di sana. Bulan ini kita bermain orai-oraian. Nah, bulan depan kita ganti dengan ular naga panjangnya. Nah, seperti itu ya, Bapak dan Ibu. Itu sangat menarik sekali di sini. Anak-anak sangat antusias dan senang sekali dengan ragam permainan tradisional ini. Berikutnya, masih sudah berpindahkah? Bapak dan Ibu? Halo? Sudah. Sudah? Berpindah. Oke, siap. Iya. Oke, siap. Oke. Di sini ada bermain engkle dan congklak. Nah, bermain engkle dan congklak. Kita ketahui bahwa bermain engkle dulu kita menggambarnya di tanah gitu ya, menggambarnya di tanah. Bentuk-bentuk yang digambarnya itu berupa geometri. Nah, di sana kita mengenalkan simbol-simbol bentuk geometri, bentuk segitiga, bahkan sekarang ini di sini gambarnya itu dengan karpet dengan angka di sini. Ya. Kemudian di sini ada juga bermain congklak. Bermain congklak di sini. Kita bermain congklak di awal kita bermain congklak dengan alat yang sudah tersedia. Anak-anak berhitung dengan alat itu 7 dimasukkan ke lubang-lubang itu 7 dan mulai mereka bermain. Namun bisa di next bulan berikutnya dengan tema bahan alam tadi, dengan tema bahan alam kita bisa menggantikan medianya itu dengan batu. Dengan batu lalu kita memperkenalkan batu ciptaan Tuhan. Batu dipergunakan untuk apa saja, nanti anak akan bercerita. Anak akan bercerita, batu ini bisa dibuat untuk rumah, bisa dibuat untuk dengan jalan aspal, gitu. Bisa juga dibuat untuk permainan seperti itu. Batu ciptaan Tuhan. Kemudian kalau alatnya itu sendiri ini buatan manusia. Jadi kenalkanlah anak itu apa ciptaan Tuhan dan apa buatan manusia. Di sela-sela kegiatan itu seperti itu. Dan next berikutnya, seperti saya ini kan Sindangwangi ya. Sindangwangi itu berbatasan dengan Cirebon. Berbatasan dengan Cirebon, otomatis lingkungan pesisir itu diperkenalkan. Lalu saya mengumpulkan kerang. Diganti dengan bahan untuk menghitungnya itu kerang. Bisa seperti itu. Lalu jadi manfaat dari bermain engklek dan congklak ini di sini ada sportivitas. Sportivitas, keseimbangan tubuh untuk fisik motoriknya, geometri dan pengukuran. Nah, di sini tetap kita akan memunculkan kearifan budaya. Adapun manfaat dari permainan congklak, sportivitas juga ketika berhenti dan kalah masih digantikan dengan ini. Di sini juga dibutuhkan kesabaran ya, sosial emosi menunggu kesabaran, menunggu giliran. Nah, itu tadi ada berhitung, kearifan budaya, nah di sini melatih kesabaran dan pemecahan masalah. Disinilah akan tumbuh sikap
berkembangnya sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Apakah sudah pindah ke slide berikutnya? Sudah nggak Bapak Ibu? Bapak Ada, dan Ibu? Ada, Sudah, siap. iya. Oke, nah sekarang kita menyimak ini permainan modifikasi abad 21. Nah, apakah di sekolah itu Bapak dan Ibu itu punya nggak ular tangga dengan karpet printing? Ada yang sudah punya? Ada Nah, Bu. ada. Nah, kalau di Ada. sekolah saya juga udah ada ya. Kita kenalkan dulu zaman kita dulu ular tangga itu dengan kertas yang kecil dengan apa? Dengan dikocok oleh tangan, dipindahkan itunya oleh tangan gitu. Berbeda dengan sekarang gitu. Dengan karpet printing itu seperti itu anak-anak bermain melalui perkembangan fisik motoriknya di sini. Ya, anak-anak melangkah sesuai dengan kocokan angkanya, melangkah 3 langkah. Lalu di sana anak-anak akan memahami keaksaraan di sana, memahami keaksaraan awal. Jadi literasi dan numerasi ini tidak hanya calistung membaca, menulis dan menghitung dengan buku teks, tapi dengan kegiatan bermain itu insya Allah akan menyenangkan gitu ya. Jadi kalau yang sudah punya karpet printing nih gitu, nggak hanya disimpan gitu, tapi dipergunakan untuk kegiatan bermain seperti ini. Nah, oke. Jadi TK Budi Asih 13 ini bukan seperti Ibu Nia ya, sekolah penggerak bukan, tapi kami sudah mendaftar di platform Merdeka Mengajar untuk implementasi kurikulum Merdeka tahun 2024 nanti. Jadi program Temuka Peta ini, temui dan kenali permainan tradisional ini akan menjadi P5, proyek penguatan profil pelajar Pancasila, dengan temanya itu Aku Cinta Indonesia. Nah, itu akan diperkenalkannya. Adapun tantangan yang temuan-temuan yang ini gila. Karena tantangan di sini kan sekolah kami itu halaman atau area bermainnya itu sempit, Bapak dan Ibu. Tapi bagaimana agar kami tetap melaksanakan program ini tetap berjalan? Tentunya kita jangan sampai berpikir defisit based thinking gitu ya, kelemahan, tapi harus aset based thinking, kekuatan aset lingkungan. Ya, refleksinya di sini kami memanfaatkan lingkungan sekitar gitu ya, lapangan di sekitar desa gitu untuk sebagai kekuatan aset di mana anak-anak bisa bermain bersama kami di sana. Adapun ada juga manajemen resiko ketika perjalanan menuju ke lapangan itu ada. Kekhawatiran orang tua, kekhawatiran kita dalam perjalanan kan lalu lalang kendaraan. Tapi dengan keterlibatan orang tua menjaga anak-anak di perjalanan itu juga kita libatkan. Seperti itu. Nah, mungkin sekian pemaparan dari